Halo Bedegers. Harta kekayaan dapat diperoleh dari mana saja dengan cara apa saja. Orang-orang mengenal Elon Musk, CEO Tesla sekaligus orang terkaya di dunia. Di Indonesia sendiri, ada Budi Hartono dan Michelle Bambang Hartono yang menduduki puncak kekayaan dengan total 285,65 triliun rupiah. Sedangkan instansi kepolisian, ada nama Irjen Teddy Minahasa yang menjadi anggota Polri terkaya. Lantas seperti apa sosoknya dan seberapa kaya sih seorang Teddy Minahasa? Mari kita bongkar. Irjen Pol Teddy Minahasa Putra SH.SIK adalah seorang perwira tinggi Polri kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara pada 23 November 1971. Ia adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 1993. Selain aktif dalam dunia kepolisian, Teddy juga aktif dalam sebuah klub motor gede. Ia merupakan Ketua Umum Harley Davidson Club Indonesia atau HDCI periode 2021-2026. Teddy terpilih sebagai Ketua Umum HDCI melalui Musyawarah Nasional 7 Harley Davidson Club Indonesia di Hotel JW Marriott, Surabaya. Ia menggantikan Komjen Pol Purnawirawan Nanan Soekarno yang telah menjabat selama 1 periode. Walau telah menyandang status sebagai Ketua Umum HDCI, Teddy memastikan dirinya akan lebih mendahulukan tugas-tugas kedinasan. Jadi, beliau tetap mengutamakan profesionalisme dalam bekerja. Selama berkarir di Kepolisian Republik Indonesia, Teddy Minahasa telah dipercaya mengemban berbagai jabatan. Pada 2008 lalu, ia menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Minrejiden Ditlantas Polda Jawa Tengah. Kemudian berpindah menjadi Kepala Bidang Rejiden Ditlantas Polda Metro Jaya. Pada tahun 2011, Teddy berpindah ke Malang dengan jabatan sebagai Kepala Kepolisian Resor Malang Kota. Tak berselang lama, Teddy kembali ke ibu kota dan menjabat sebagai Kepala Subbagian Jansis Ops Bagian Pengkajian Sistem Projenstra Sops Polri. Lalu di tahun 2013 ia bertugas sebagai Kadence Biro Pengamanan Internal Divisi Profesi dan Pengamanan Polri. Kemudian tahun 2014, Teddy Minahasa bertanggung jawab untuk memastikan keamanan dan keselamatan Wakil Presiden yang kala itu dijabat oleh Yusuf Kala. Keterpilihannya dalam menjadi ajudan dari orang nomor 2 saat itu adalah kehendak langsung dari Bapak Yusuf Kala. Setelah usai menjadi ajudan, Teddy dipercaya menjadi staf ahli Wakil Presiden pada tahun 2017. Di tahun ini pula, Teddy diangkat sebagai Kepala Biro Pengamanan Internal Divisi Propam Polri. Setahun kemudian, Teddy Minahasa ditugaskan sebagai Kepala Kepolisian Daerah Banten, menggantikan Listio Sigit Prabowo. Setelah menjabat selama kurang lebih 3 bulan, ia lantas dipindahkan ke Lampung dan menjabat sebagai Wakil Kepala Kepolisian Daerah Lampung. Teddy kemudian digantikan oleh Rudi Setiawan dan kembali ke ibu kota. Pada tahun 2019, ia dipercaya sebagai staf ahli manajemen Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Hingga pada 25 Agustus 2021, Teddy Minahasa resmi menggantikan Tony Harmanto sebagai Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Barat. Berikut adalah daftar riwayat jabatan dari Teddy Minahasa. Kasubdit Minrejiden Ditlantas Polda Jawa Tengah, Kabid Rejiden Ditlantas Polda Metro Jaya, Kapolres Malang Kota, Kasubagjian Sisops Bagjian Sis Rojenstra Sops Polri, Kadence Ropaminal di Propam Polri, Ajudan Wapres RI, Staf Ahli Wakil Presiden RI, Garopaminal di Propam Polri, Kapolda Banten, Wakapolda Lampung, Salijemen Kapolri, Kapolda Sumatera Barat. Selama bertugas sebagai Kapolda Sumatera Barat, Teddy telah mencetak berbagai prestasi. Ia diketahui aktif dalam memerangi kasus judi online maupun konvensional. Dilansir dari Kompas.tv, 19 Agustus 2022 lalu, Teddy berhasil mengungkap 169 kasus judi dengan jumlah tersangka mencapai 294 orang. Dari 169 kasus, 93 kasus diantaranya merupakan praktik judi online dan 76 kasus lainnya adalah praktik offline. Dalam menghadapi kasus judi, Teddy Minahasa memang terkenal tegas dan memiliki komitmen tinggi. Selain menggelar operasi berantas judi, ia juga menindak tegas anggota kepolisian di daerah yang terbukti melakukan backing judi. Ia diketahui telah menindak tegas anggotanya yang kedapatan membacking sebuah tempat maksiat di Padang.
Teddy juga pernah menangkap perwira polisi yang berpangkat komisaris polisi karena terlibat kasus narkoba. Atas keberaniannya dalam memberantas kasus kriminal di Sumatera Barat, Teddy Minahasa mendapat penghargaan dari Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Penghargaan yang diberikan pada 12 Agustus 2022 diberikan karena Teddy dianggap sebagai tokoh inspiratif. Selain mendapat penghargaan, Teddy juga dianugerahi gelar kehormatan adat Minangkabau oleh masyarakat Sumatera Barat. Teddy dianugerahi gelar Tuanku Bandaro Alam Sati, sementara sang istri Merti mendapat gelar Putih Sibadayu. Pemberian gelar ini dilatar belakangi oleh keberhasilan dan pencapaian yang telah dilakukan, seperti keberhasilan dalam menyelamatkan anak-anak di Sumatera Barat melalui vaksinasi. Dilansir dari dokumen pengumuman LHKPN yang dilaporkan pada 26 Maret 2022, Teddy Minahasa memiliki harta kekayaan yang melimpah. Teddy tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan yang tersebar di 53 lokasi di Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Pesarawan, dan di Kota Malang. Seluruh tanah dan bangunan Teddy senilai lebih dari 25 miliar rupiah. Teddy juga tercatat beberapa kendaraan mewah diantaranya ada mobil Jeep Wrangler tahun 2016 senilai 750 juta rupiah, mobil Toyota FJ 55 tahun 1970 senilai 75 juta rupiah, mobil Toyota Land Cruiser HDJ 80R tahun 1996 dengan harga 600 juta rupiah, dan sebuah motor Harley Davidson Solo yang senilai dengan 650 juta rupiah. Seluruh kendaraan mewah ini bernilai lebih dari 2 miliar rupiah. Selain itu, Teddy Minahasa juga diketahui memiliki harta bergerak lainnya sebesar 500 juta rupiah, surat berharga sebesar 62,5 juta rupiah, serta kas dan harta setara dengan kas sebesar 1,5 miliar rupiah. Dengan demikian, total harta kekayaan Teddy Minahasa yang dilaporkan di LHKPN mencapai lebih dari 29 miliar rupiah. Jadi wajar lah ya kalau Teddy dinobatkan sebagai anggota Polri terkaya di Indonesia. Kira-kira ada lawan gak nih?